Oke. Ya, untuk hari ini saya akan memberikan materi tentang KNN ya. KNN itu adalah Car Nearest Neighborhood. Jadi, maksudnya di sini adalah kita melihat tetangga terdekat ya. Neighborhood kan tetangga, nearest itu terdekat ya. Nah, K-nya itu nanti kita akan tentukan sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan dari seberapa dekat sih kita akan memilih tetangganya sehingga kita bisa membuat satu prediksi atau klasifikasi gitu ya. Nah, dalam penentuan K itu juga sebenarnya sudah ada clue ya di dalam metode ini gitu ya. Nah, di sini untuk penentuan K ini kalau kita lihat nih, kalau jumlah klasifikasi itu genap maka K-nya ganjil, dan kalau klasifikasinya ganjil maka K-nya genap. Maksudnya gimana? Buat apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya klasifikasi kita genap itu misalnya 2 ya. Nah, ya dan tidak misalnya klasifikasinya, maka K-nya itu paling tidak kita memilihnya 3 atau 1 di atas klasifikasi yang kita punya. Supaya gimana? Supaya kita bisa menentukan. Jadi kalau misalnya yang satu itu dekat, yang satu itu agak tidak dekat. Nah, ini kan kita akan bingung gitu loh untuk memilih. Makanya akan ada satu. Jadi kayak win, win, dan loss. Nah, itu berarti kan kita akan memilihnya win. Kemudian kalau jauh-jauh dekat, nah berarti kan kita akan memilihnya jauh. Nah, seperti itu. Jadi supaya tidak model itu tidak bingung dalam menentukan keputusan atau prediksi terhadap klasifikasi yang akan ditentukan. Nah, untuk KNN sendiri itu metode ini digunakan untuk klasifikasi ya, dan dia ininya adalah model yang digunakan pada supervised learning, atau maksudnya supervised learning itu adalah data yang kita punya atau dataset yang kita punya itu sudah ada labelnya. Jadi berbeda ya dengan K-means kemarin ya, yang merupakan model atau metode untuk clustering. Jadi kalau K-means kemarin itu dia unsupervised, jadi tidak ada label ya di dalam datanya. Tapi kalau yang di KNN ini dia punya label ya. Jadi sama seperti dengan C45 atau Naive Bayes gitu. Nah, dalam penentuannya ya, dalam penentuan nearest neighborhood-nya itu bagaimana gitu. Nah, kita menggunakan rumus Euclid. Jadi sebenarnya sama ya dengan yang K-means kemarin tuh, hampir sama rumusnya. Cuma nanti cara penerapannya yang berbeda. Jadi untuk menentukan ininya ya, penentuan jaraknya ya, penentuan tetangganya itu kita menggunakan rumus Euclid seperti ini, atau kita sebut sebagai dulu ya waktu SMA itu adalah rumusan Pythagoras ya. Jadi kita akan melihat jarak antara titik A dengan titik B ya. Jadi di sini titik A itu punya koordinat seperti ini. Nah, ini akan kita hitung ya, kita hitung ininya jaraknya. Nah, nilai X1 dan Y1 ini ya, X1 dan Y1 ini merupakan fitur ya, fitur kriteria ya kan, dari setiap data yang ada ya, dari setiap data yang ada di dalam kumpulan dataset itu. Jadi kalau misalnya fiturnya 5, ya berarti ini nanti akan ada 5 gitu loh. Ini kebetulan aja untuk visualisasi ini digunakan 2 sehingga bisa kelihatan bagaimana kita bisa mencari jaraknya. Jadi di sini kan X1 atau X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1.
dikuadratkan, dijumlah, terus dicari akarnya. Nah ini jaraknya itu ya. Jadi nanti ini tidak dua titik ini saja, ini adalah tergantung dari fitur yang kita punya atau kriteria yang kita punya atau variabel yang kita punya nanti di dalam data. Nah penerapannya bagaimana? Nah ini ya, contohnya itu kita punya data seperti ini gitu. Jadi apa namanya, ada rumah ya, ada berapa rumah nih, 1 2 3 4 5 10 rumah ya. 10 rumah itu kita tahu latnya dan longnya berapa gitu ya. Nah latitude dan longitude ya, jadi ini walaupun di dalam prakteknya itu latitude itu ada koma-komaan ya, ada 11, sekian, kita ambil 2 digit aja supaya mempermudah perhitungan di sini. Nah ini untuk latitude dan longitude dari rumah A sampai dengan E itu kita lokasinya itu berada di kota. Kemudian untuk F sampai dengan J itu dengan longitude dan latitude seperti ini, lokasinya itu ada di kabupaten. Nah terus ada rumah X dengan latitude dan longitude seperti ini. Kira-kira dia di kota mana? Lokasinya ada di mana nih? Di kota atau di kabupaten. Nah, untuk metode dari KNN ini sendiri, ini dia datanya itu menggunakan data real ya, atau kita sebut sebagai datanya data angka ya. Kalau misalnya datanya itu tidak berupa angka, jadi kan kalau itu kan dataset yang kalian punya itu ada yang berupa angka, ada yang tidak berupa angka ya. Jadi kalau misalnya angka bisa langsung diproses, tapi kalau tidak angka itu yang harus kita konversi gitu loh. Bagaimana cara konversinya? Nah, cara konversinya itu adalah dengan menggunakan rank ya. Jadi menggunakan rank. Jadi kalau kemarin itu waktu C45 yang angka kita konversi ke data rank ya. Kalau sekarang itu kita konversi ke angka. Jadi memang metode-metode itu sebenarnya punya teknik-teknik tersendiri. Jadi kalau misalnya datanya itu berupa data angka, sebaiknya menggunakan metode yang mana. Kemudian kalau datanya tidak berupa angka itu ya, atau berupa kategori ya, nah itu juga menggunakan misalnya di NavBayes atau di C45. Jadi karena di sini kan kalian udah diberikan beberapa metode, jadi bisa sebaiknya itu bisa memilah yang mana metode yang terbaik pada data yang kalian punya. Nah ini misalnya seperti ini ya. Nah untuk menghitungnya bagaimana? Lah berarti kita akan menghitung jarak ya, jarak rumah X ini terhadap semua rumah yang ada di sini ya, terhadap semua rumah yang ada di sini. Kemudian kita lihat nanti jaraknya, karena nanti di sini kan prediksinya atau labelnya ya, labelnya itu kan 2. Nah berarti K-nya itu sebaiknya kita akan memilihnya 3. Nah nilai K ini itu harus tetap ketika nanti ada rumah X lagi, ada rumah yang lain lagi, berarti K-nya juga tetap harus 3. Jangan sampai nanti ketika K-nya itu ketika ada satu rumah lain yang muncul K-nya 3, terus ada rumah lagi yang muncul lain itu kita K-nya 5, enggak. Jadi kalau misalnya 3 ya sudah 3 terus gitu ya. Nah untuk melihat ini kita akan hitung ya jaraknya. Jadi jaraknya itu kalau kita masukkan ke dalam persamaannya ya, masukkan ke dalam persamaannya. Nah, sebentar ya, saya iniin dulu. Nah ini jadi kalau kita lihat ya,
ini adalah titik yang mau kita cari terhadap yang di sini ya. Jadi seandainya ini adalah titik X ya, ini adalah titik X. Nah, ini kita akan cari nih dengan titik A misalnya gitu ya. Ini dengan titik A, terus dengan titik B, terus dengan titik C. Nah, ini kan kalau kita lihat nah ini kita akan cari, ini kan dia di 19,25 ya kan. Kemudian titik A nya itu adalah 11,26. Nah, terus yang B nya adalah 15,29. Kemudian yang C nya itu adalah 19,28. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini ya. Jadi seakan-akan kita akan membentuk satu segitiga gitu loh, dengan sudut 90 derajat di sini. Nah, yang ini juga ya sama gitu. Nah, ini ya. Nah, terus untuk perhitungannya ya berarti nanti kita pakai yang tadi, rumus yang jarak ya. Berarti A ke X itu bagaimana? Berarti kan lat dengan lat, long dengan long. Jangan sampai lat dengan long, terus yang di sini long dengan lat, enggak ya. Berarti kan 19 dikurang 11 kuadrat ditambah dengan 25 dikurang 26 kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat berarti akar dari 19 kurang 11 itu adalah 25 ya. 25. 8 ya, 8 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ya. Berarti ini adalah 64 ditambah 1, 65 ya, akar 65. Nah, itu ya. Kemudian B dengan X. Nah, ini kita cari lagi. Berarti 19 dikurang 15 kan ya, kuadrat ditambah dengan 25 dikurang dengan 29. Nah, ini ya, berarti 19 kurang 15 itu adalah 4 kuadrat ditambah dengan ini berapa tadi ya? 25 ya. 25 dikurang 29. Berarti ini adalah 4 kuadrat. Berarti 16 tambah 16 ya. Ini akar 32. Kemudian C ya, CX berarti ini akar dari 19 dikurang 19 kuadrat ya. Ini kan si C itu kan latih 19 ya. Nah, ditambah dengan 25 dikurang longnya berapa punya C? 28 kuadrat. Nah, ini ya akar dari, kalau kita lihat 0 kuadrat ditambah 25 dikurang 28, 3 kuadrat. Berarti di sini adalah akar 9 ya. Terus DX ya. DX berarti 19 dikurang latnya si D berapa? 18 ya. 18 kuadrat ditambah 25 dikurang 30. Nah, kuadrat. Sama dengan akar dari ini adalah 1 kuadrat ditambah dengan 25 berarti 5 kuadrat ya. Berarti di sini akar dari 25 ya. 25. Itu 25 akar 26 ya kan, tambah 1 ya. Kemudian E ya. EX ya sama dengan akar dari 19 ya dikurang itu punyanya berapa? 16 ya, ditambah dengan 25 dikurang 26. Nah, itu kuadrat. Ini sama dengan akar dari ini 3 ya, 3 kuadrat. Walaupun min nggak apa-apa, kita tulis positif aja karena nanti dikuadratkan pun akan positif. Ditambah dengan 1 kuadrat. Berarti akar dari 3
9 ya, berarti di sini 10. Kemudian F ya, fx berarti di sini akar dari 19 dikurang punyanya F itu 23 ya. 23 kuadrat ditambah dengan 25 dikurang 25 kuadrat. Nah, ini berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat. Berarti sama dengan akar 16 ya. Terus GX ya, ini sama dengan 19 dikurang punyanya G itu 25 ya, 25 kuadrat ditambah dengan 25 dikurang 22. Nah, kuadrat. Nah, ini sama dengan akar 4 kuadrat ya. Kok 4? 6 kuadrat ditambah dengan 25 kurang 22, 3 kuadrat. Berarti sama dengan 36 tambah 9. Berarti akar dari 36 tambah 9 36 itu tambah 9 45. Nah, gitu ya. Terus HX dengan 19 dikurang 21 kuadrat ditambah 25 dikurang H 24. Nah, itu ya. Berarti akar dari 19 kurang 21 2 ya, 2 kuadrat ditambah 25 ini 1 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 4 tambah 1 5. Nah, ini ya. Kemudian IX ya, sama dengan akar dari 19 dikurang 23 kuadrat ditambah dengan 25 dikurang 25 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 19 kurang 23 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Berarti akar 16. JX berarti sama dengan akar 19 kurang 23 kuadrat ditambah 25 dikurang 24 kuadrat sama dengan ini 4 kuadrat ya. 19 29 ya Allah. Ini 10 kuadrat ya ditambah 1. Berarti ini adalah akar dari 101. Nah, kan ini 10 ya, 100 ditambah 1. Nah, sudah semuanya, sudah kita hitung, kita cari yang paling kecil yang mana gitu ya. Nah, ini kita lihat aja angka yang paling kecil itu yang sebelah mana. Kalau diakarkan ya tambah kecil gitu ya. Nah, ini kan yang paling kecil adalah 9 ya kan. Kemudian 10, terus mana lagi? Di sini 5. Nah, gitu ya. Itu yang paling kecil itu loh. Nah, ini sekarang kita lihat 9 itu dia dengan siapa? Dengan C ya, dengan C. Nah, dengan C dia tuh adanya di mana? Ternyata lokasinya ada di kota. Nah, kemudian yang 10 dengan siapa? Dengan E. E itu adanya di mana? Adanya di kota. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, yang 5, H itu ada di mana? Ini 3. Kenapa ada 3 yang kita pilih? Karena K-nya kan tadi kita sepakati 3 ya. K-nya yang kita pilih adalah 3. Nah, sekarang ya H itu ada di mana? H itu ada di kabupaten. Gitu. Nah, sekarang yang paling banyak mana nih? Kan kita voting gitu ya. Voting nih sekarang. Kota apa kabupaten? Sedangkan kalau kita lihat di sini kabupatennya itu adalah 1 nih gitu loh ya. Terus kotanya ada 2. Otomatis berarti nilai X ini kita isikan dengan kota. Gitu. Ya. Jadi kita cari yang terdekatnya itu ya, kita cari terdekatnya itu apa namanya? Dengan nilai K ya, dengan nilai K-nya 3 itu ternyata dia keputusannya ada di kota.
Sekarang kalau misalnya kita bilang K-nya itu 5, coba ya, itu coba aja gitu loh ya kota. Kalau ini K-nya sama dengan 3 ya. Jadi kalau K sama dengan 3, jawabannya adalah kota. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya K-nya itu kita mau sama dengan 5 berapa sih gitu loh. Ini cuma coba-coba ya. Nah, kita lihat yang paling kecil lagi yang mana nih, kita pilih ya. Yang paling kecilnya yang mana lagi? 9, 10, 5, 16 ya kan. Terus mana lagi nih? 26. Nah, ini ya. Ini ada 16 ya di sini ya. Nah, ini yang ini enggak. Nah, ini enggak. Nah, ya, jadi ini ada 9, 10, 16, 5, 16 ya. Nah, sekarang kita lihat yang tadi yang belum ya. Ini kan udah kota, terus yang ini juga kota, yang ini F ini apa nih? F itu kabupaten. Nah, terus yang ini kabupaten. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat, kita voting yang mana nih yang paling banyak. Ternyata pada saat K-nya 5 ya, pada saat K-nya 5 ternyata kabupaten nih paling banyak gitu loh. Berarti kalau ketika K-nya 5 adalah kabupaten gitu. Nah, terus yang benar yang mana gitu loh ya. Yang benar itu yang mana? Yang K-nya 3 atau K-nya 5 gitu loh. Gak usah dipikir dulu gitu. Yang penting waktu kita menentukan, kalau misalnya K3 ya kita pakainya yang K-nya sama dengan 3. Ketika K-nya 5 ya berarti K-nya ya dipakai terus K-nya 5. Nanti hasilnya terserah ya, maunya yang kota atau kabupaten. Tapi akan lebih baik ketika data yang kita pakai ini ya. Ketika data yang kita pakai ini, jadi kalau misalnya di sini ya, di sini misal apa namanya? Coba saya hitung lagi. Nah, ini ya. Ini saya kasih ke sini ya. Nah, gitu. Nah, coba sekarang kita hitung. Misalnya kalau K-nya kita naikkan lagi ya. K-nya itu kita naikkan lagi. Nah, ini K-nya itu misalnya saya K-nya kan tadi kan K-nya 3 kota ya. Jadi kalau K-nya sama dengan 3 itu hasilnya adalah kota prediksinya. Kalau K-nya sama dengan 5 itu adalah kabupaten. Nah, ini ya. Kemudian coba lagi nih, coba ya K7 gitu. K sama dengan 7. Berarti kan tambah 2 lagi ya. Nah, ini yang paling dekat yang mana lagi nih gitu loh. Nah, ini 26 dan 32 gitu loh. Ya. Nah, sekarang yang 32 itu apa gitu loh. 32 itu adalah kota. Kemudian yang 26 tadi adalah kota. Nah, sekarang kita lihat satu voting ya, 2, 3, 4 ya, kotanya 4, kabupatennya 1, 2, 3. Nah, berarti kan kota ya. Nah, ini kalau kita lihat berarti ketika K-nya 7 itu hasilnya adalah kota. Nah, gitu. Nah, ini ternyata ya di dalam hasilnya itu ya, di dalam ini kan baru testing model ya. Jadi ternyata di dalam hasilnya dia adalah kota. Berarti untuk yang di sini K yang sama dengan 5 ya, ini ada terjadi kesalahan gitu ya. Jadi di sini akan terjadi error ya, miss ya. Nah, dalam penentuan K ini sendiri sebenarnya bisa kita tetapkan di awal, tapi untuk untuk memastikan bahwa prediksi itu benar atau tidak ya. Ini kita by eksperimen seperti ini sih tadi. Ketika nanti penentuan K itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan kita voting lagi gitu loh. Nah, di sini kan K3 kota, K7 kota. Nah, bisa jadi nanti kalau diteruskan itu K sama dengan 9. Ini sebenarnya hasilnya apa sih gitu ya. Ya, kita terusin dulu aja ya.
Kalau kabupaten lagi berarti nanti jadi ambigu. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, kita lihat yang paling kecil itu yang mana? 9 ya, misalnya ini sama ini gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini ini kota, ya ini kabupaten ya kan. Berarti kotanya ya, kota ini adalah yang mana tadi ya? Yang di sini ya, kabupaten. Nah, ini kita lihat voting lagi 1 2 3 4 5. Kabupatennya 1 2 3 4. Nah, nanti kalau yang K sama dengan 9 itu dia tetap kota. Nah, berarti kita kalau misalnya voting ya berarti di sini tetap kota. Nah, cuma nanti untuk benar atau tidaknya itu kan biasanya nanti di dalam data ya, data itu kan data set itu kan dibagi menjadi 2 ya kan. Ada yang disebut sebagai data train atau data latih, kemudian ada data testing. Nah, sekarang yang ini kita sebut sebagai data train ya. Ini data trainnya. Yang ini adalah data testing. Nah, data testing itu sebenarnya ini kan ada ininya apa, sudah ada labelnya, cuma mau dilihat sama enggak gitu loh. Jadi kalau di dalam data testing itu fungsinya untuk mengevaluasi apakah nilai prediknya, apakah nilai predik itu sama dengan nilai aktual. Maksudnya nilai aktual itu adalah nilai data yang sebenarnya. Nah, ini ya. Kalau misalnya memang nilai aktualnya kota A, berarti yang benar itu adalah yang pemilihan K-nya sama dengan 3, 7 atau 9. Tapi karena K3 itu sudah benar ya udah berarti di K3 aja gitu loh. Ngapain kita ke K yang lain, karena ini akan membebankan komputasi. Jadi ini ya pada saat K5 ini akan terjadi miss ya, namanya miss tebakan gitu loh. Jadi atau kita sebut sebagai error, bukan error juga sih tapi miss. Jadi misunderstanding antara model dengan tebakannya. Ya, ini untuk yang apa namanya, untuk yang KNN dan cara penentuan nilai K-nya yang mana gitu. Jadi pertama mungkin kita menentukan awal itu K-nya sama dengan 3. Cuma coba aja kita coba-coba dan kita lihat bener enggak gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan di sini yang terjadi ambigu ya. Nah, ini yang miss gitu. Jadi memang di dalam KNN ini memang banyak coba-coba atau trial and error atau eksperimennya gitu ya, untuk mendapatkan model yang terbaik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?